Benar dugaan banyak orang. Ketika wabah corona menyerang kita dan pemerintah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, masyarakat mungkin sedikit panik, nggak bisa keluar rumah dengan bebas, dibatasi geraknya. Mungkin juga yang tadinya kerja kemudian jadi nggak bisa kerja, ada keresahan. Nah, pada kondisi keresahan seperti itulah banyak kelompok yang memanfaatkan suasana untuk membakar keresahan ini menjadi kerusuhan. Di Tangerang polisi baru aja nangkep satu kelompok anak muda sebetulnya yang secara terkoordinir mereka mencoret-coret dinding di Tangerang. Indonesia memasuki krisis, saatnya membakar. Coretan mereka kayak gitu, bunuh orang-orang kaya. Ternyata bukan cuma di Tangerang. Kelompok ini terkoordinasi. Ditemukan juga coretan yang sama di Solo, ditemukan juga di Bandung. Dan kabarnya menurut polisi, kelompok ini berencana melakukan kerusuhan sosial tanggal 18 April besok. Lo bayangin kondisinya lagi kayak gini, ada kelompok yang berusaha untuk meletupkan kerusuhan sosial. Siapa sih orang-orang kayak gini? Menurut polisi ini adalah kelompok anarko. Kelompok anarko ini di Indonesia, kalau lo kemarin ngelihat ada demonstrasi di Jogja, demonstrasi buruh, dan kemudian terjadi bakar-bakaran. Nah, kelompok anarko ini menunggangi demonstrasi buruh di Jogja, juga di Bandung kemarin. Bukan cuma itu, ketika demonstrasi pemilu di Jakarta yang sampai malam-malam itu orang lempar-lempar bom molotov, kelompok ini juga kabarnya ikut menunggangi. Kelompok ini tadinya sih sebetulnya anak-anak punk ya. Dan ini bukan cuma di Indonesia, kelompok ini berafiliasi di Australia, kelompok ini berkembang. Di Indonesia katanya salah satu pusatnya adalah di mahasiswa di Salatiga. Dan mereka membuat semacam kelompok yang memang tujuannya untuk meruntuhkan sistem kepemimpinan di semua negara. Mereka cuma mimpi hancurkan, tapi mereka nggak punya konsep bagaimana sistem kepemimpinan atau sistem negara yang mau mereka bangun. Jadi mimpi-mimpi ini kemudian merekrut banyak anak muda yang utopis, yang biasanya mereka meneriakkan keadilan sosial, mereka meneriakkan gap antara yang kaya dan yang miskin. Jadi wajar aja kalau slogannya ditulis tembok-tembok ini, bunuh orang kaya, kill the rich gitu. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok anarko yang memang menjadi bagian dari kelompok itu. Ada yang disebut anarko sindikalis. Nah, anarko sindikalis ini lebih terbuka. Mereka bisa bekerja sama dengan LSM, bekerja sama dengan banyak kelompok-kelompok lain. Tujuannya cuma satu, membuat keresahan masyarakat. Tujuannya cuma satu, bagaimana menciptakan revolusi sosial tanpa konsep yang jelas mau dibawa kemana setelah revolusi. Jadi kelompok-kelompok ini sudah mulai banyak tumbuh di Indonesia. Cirinya lo lihat aja, orang-orang anak muda mungkin pakaiannya hitam-hitam, mereka bawa bendera, tuliskan huruf A ada di dalam lingkaran, kadang-kadang ada bendera hitam dan merah. Polanya kayak gitu. Serunya, gerombolan khilafah yang melihat kelompok ini potensial untuk menciptakan kerusuhan di Indonesia mulai mendekati kelompok-kelompok ini. Mereka mendekati, di approach dengan agama, dengan slogan khilafah dan lain-lain. Ketika sudah didekati, akhirnya mereka membuat sebuah kelompok yang disebut dengan jamaah anarko. Ini yang juga berbahaya. Tadinya kelompok memang sudah anarkis, sekarang seolah-olah mereka punya backup ideologi, jamaah anarko. Jamaah anarko ini mungkin juga bagian dari strategi khilafah. Untuk menegakkan khilafah kan jalannya cuma satu, bikin kehancuran, bikin kerusakan. Karena mereka nggak mungkin bisa tumbuh dalam suasana yang normal. Satu-satunya jalan untuk menegakkan khilafah adalah bikin rusak masyarakat, bikin hancur masyarakat. Jadi kelompok khilafah ini mendekati mereka. Dan lo tahu, bukan cuma pada saat PSBB saja, di awal-awal krisis
Kalau lo perhatikan media sosial di Twitter misalnya, di awal-awal krisis, maksud gue krisis wabah ini masuk ke Indonesia sekitar Januari, itu di Twitter itu rame banget tagar tentang khilafah. Khilafah selalu di hati, khilafah adalah solusi, khilafah adalah jawaban krisis dunia dan lain-lain. Artinya apa? Artinya sebetulnya mereka berharap krisis ini atau virus ini ngerusak bangsa ini sehingga mereka bisa tampil. Wajar dong kalau kemarin itu Alimuddin Baharsyah teriak-teriak di video, ngata-ngatain presiden, mencaci maki pemerintah. Dia kan memang pengasong khilafah yang paling aktif. Untung aja teman kita Bib Mu'annas Al-Aidid melaporkan orang ini polisi. Kenapa? Dia udah fitnah presiden, dia sudah fitnah pemerintah, membuat kekacauan. Ketika dilaporin, ditahan sama polisi, diambil handphonenya, isinya video porno semua. Tapi orang-orang khilafah pasti panik ketika Alimuddin ditangkap. Kenapa? Kalau seandainya Alimuddin ini nanti disidang dan kemudian keputusan pengadilan mengatakan bahwa memasarkan khilafah di Indonesia adalah makar, semua tuh bakal digulung. Jadi ini adalah memang skenario yang bukan putus-putus, sendiri-sendiri yang tiba-tiba. Sudah ada gerakan yang real. Di Tangerang polisi sudah nangkep. Dan bukan cuma di Tangerang, di Solo, di Jawa Barat, dan di berbagai tempat mereka sudah merancang untuk membuat keresahan sosial. Tentu aja, lo bayangin, para petugas medis sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena virus. Kita lagi berjuang mati-matian bagaimana ekonomi kita tetap bisa survive di tengah krisis seperti ini. Kita semua sedang merasakan pahit. Tapi gerombolan ini gak peduli suasana kayak gitu. Justru memanfaatkan untuk melancarkan atau menegakkan ideologinya. Ini kondisi kita saat ini. Syukur alhamdulillah polisi berhasil membongkar. Dan mudah-mudahan terus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi satu hal yang ingin gue katakan sama lo. Gerombolan ini gak akan pernah berhenti untuk membuat kekacauan, untuk merusak hidup kita. Dan kita yang memang hidup di tanah ini, cari rezeki di tanah ini, dan kemudian berkeluarga, sekolah, kuliah di tanah ini, tidak bisa ngebiarin mereka ngerongrong semaunya. Kita nggak percaya mereka teriak-teriak membela agama. Itu penipuan, itu bohong-bohongan. Gak ada dalam ajaran agama wajib menegakkan khilafah, gak ada. Lo lihat aja Libya, juga diobok-obok sama gerombolan khilafah, akhirnya sekarang berantakan. Lo lihat Suriah, mereka yang mengobok-obok dan sekarang berantakan. Dan kita gak mau Indonesia kayak gitu. Sekarang gue gak ngajak lo cuma sekedar berpikir. Lo perhatikan lingkungan lo. Apabila ada orang-orang yang mulai teriak-teriak khilafah atau nyerempet khilafah, lo identifikasi mereka musuh lo. Apabila ada orang yang teriak-teriak untuk merusak negara ini, lo identifikasi mereka musuh lo. Mereka akan menghancurkan masa depan lo. Kita wajib menjaga bangsa ini dari ulah mereka yang sok bawa-bawa agama, yang sok bawa-bawa ideologi anarko, yang sok bawa-bawa ideologi ultranasionalis dan segala macam itu. Kita harus berpikir rasional demi bangsa kita. Yuk, sama-sama kita perangi wabah ini deh. Kita bergandengan tangan untuk mengantisipasi dampaknya, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Pakai masker tiap hari dan jangan hilang kreativitas di tengah suasana seperti ini. Yakin aja besok matahari masih tetap terbit. Yakin saja besok udara masih tetap cerah dan kita masih bisa menikmati nikmatnya hidup di Indonesia sampai selamanya. Inilah Indonesia yang wajib kita jaga buat kita, buat anak kita, buat cucu-cucu kita. Kita wajib menjaganya dari kerusakan tangan-tangan mereka.
Terima kasih.